Halo, berjumpa lagi dengan saya, Agustinus Silantoro, konsultan Smart Talk. Ini nomor handphone saya dan PIN BB saya. Website saya adalah jagoandetalk.info. Ya, kali ini saya akan mencoba membahas tentang 26 tips manfaat dan khasiat dari daun teh hijau ya. Yang saya ambil dari Indonews. Bisa dibaca di website saya jagoandetalk.info. Ya, seperti kita ketahui teh hijau ini banyak manfaatnya ya, bisa untuk suguhan kepada tamu, tetapi selain itu juga memiliki manfaat yang banyak sekali untuk kesehatan. Ya, manfaat yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan kulit. Karena teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami, dapat melindungi kulit kita dari sengatan sinar ultraviolet, sehingga secara tidak langsung dengan sering mengkonsumsi teh hijau dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker kulit. Yang kedua adalah menghindari resiko kebotakan ya. Nah, ini mulai kebotakan. Kebotakan pada umumnya disebabkan oleh kerontokan rambut secara terus-menerus yang dikarenakan akar atau batang rambut kurang sehat. Nah, di sini peran teh hijau dalam menghindari resiko kebotakan adalah karena zat yang terdapat pada teh hijau dapat membuat rambut kita terus tumbuh dan beregenerasi. Oke, yang ketiga adalah membersihkan kulit wajah dari jerawat ya. Seperti kita ketahui, jerawat kebanyakan disebabkan oleh kotorannya atau minyak yang menempel pada kulit yang membuat pori-pori kulit kita tertutup ya. Nah, untuk membersihkan kotoran yang menempel pada pori-pori tersebut dapat dibersihkan dengan mengkonsumsi teh hijau secara teratur, karena pada teh hijau terdapat zat antioksidan yang cukup banyak sekali. Yang keempat adalah sebagai minuman penurun berat badan. Karena teh hijau terbukti dapat mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh, sehingga secara otomatis jumlah lemak pada tubuh akan berkurang. Yang kelima adalah mencegah penyakit diabetes ya, karena teh hijau memiliki kemampuan untuk mengatur kandungan kadar gula dalam darah. Jadi bagi para penderita diabetes sangat disarankan untuk sering-sering mengkonsumsi teh hijau. Yang keenam, mengurangi risiko kanker. Nah, ini terutama bagi kaum perempuan ya. Kanker payudara itu banyak sekali, maksudnya terkena kanker payudara itu riskan sekali resikonya. Jadi dengan teh hijau dapat memainkan peran dalam tubuh sebagai antioksidan yang 100 kali lebih kuat dari vitamin C dan 24 kali lebih efektif dari vitamin E ya. Jadi dengan meminum rutin teh hijau dapat melindungi tubuh kita dari serangan sel-sel kanker. Yang ketujuh adalah mencegah terjadinya penyakit jantung gitu. Teh hijau Jepang ini membantu mencegah kerusakan jantung dan stroke pada orang yang memiliki hipertensi, tentunya dengan menurunkan kadar kolesterol tanpa mengurangi jumlah kolesterol baik dalam tubuh. Selain itu, teh hijau ini istimewa karena mengurangi kerusakan jantung ya, dengan mempercepat proses pemulihan sel-sel jantung. Yang kedelapan adalah dengan menangkal radikal bebas ya. Dengan meminum teh hijau kita mengurangi efek dari radikal bebas yang mungkin banyak sudah mencemari lingkungan kita ya, dengan banyaknya pabrik asap rokok dan lain-lain. Yang kesembilan adalah membantu menurunkan berat badan ya, teh hijau. Karena sifatnya juga dapat membakar lemak yang menumpuk di perut, paha, lengan, dan bagian-bagian yang mudah menampung lemak. Yang ke-10 adalah mencegah terjadinya kanker kulit, karena radikal bebas tadi bisa menyebabkan timbulnya kanker kulit ya, dengan adanya kulit-kulit yang rusak, mungkin keriput seperti ini juga cenderung kalau kita biarkan bisa menjadi kanker kulit ya. Yang ke-11 adalah mengurangi resiko rheumatoid arthritis, yaitu adalah ketika sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri ya, menyebabkan peradangan untuk waktu yang lama pada sendi gitu ya. Untuk meredam, teh hijau dapat membantu Anda menghindari
mengurangi resiko terserang penyakit ini. Yang ke-12 adalah memperkuat tulang. Jadi selain penyakit sendi dan tulang, teh hijau juga diyakini oleh para ahli sebagai alternatif herbal untuk memperkuat dan mempertahankan kepadatan tulang. Yang ke-13 adalah menurunkan kadar kolesterol. Jadi kadar kolesterol yang jelek, kolesterol yang jelek bagi tubuh itu dapat digelontor ya dengan kita meminum sering-sering meminum teh hijau yang biasa disebut dengan HDL kolesterol ini. Yang ke-14 adalah mencegah obesitas. Jadi sama halnya dengan menurunkan berat badan. Jadi kalau kita memang berdasarnya sudah gemuk, sudah kelebihan berat badan, jadi dengan meminum teh hijau ini, apa yang sudah kita makan itu digelontor ya, jadi mencegah. Jadi sebelum terjadi berat badan yang berlebih, kita mencegah dengan sering minum teh hijau juga. Yang ke-15 adalah mengobati diabetes ya, karena diabetes ini bagi penderita adalah kelebihan dari gula dalam darah ya. Bisa juga karena kurang berfungsinya enzim insulin untuk menetralisir dari gula dalam darah. Dengan minum teh hijau ini mungkin lebih meningkatkan atau menyeimbangkan metabolisme tubuh untuk dapat memproses gula darah menjadi lebih normal. Yang ke-16 adalah mencegah dari penyakit Alzheimer. Alzheimer adalah penyakit yang menyerang otak dan pengaruh dari pasien akan sulit untuk mengingat dan mengurangi daya konsentrasi. Dengan meminum ini kita mungkin akan terhindar dari penyakit Alzheimer. Yang ke-17 adalah mencegah kerusakan hati. Karena teh hijau akan melemahkan transplantasi pada pasien dengan resiko gagal hati. Penelitian menunjukkan bahwa teh hijau dapat menghancurkan radikal bebas ya, yang berbahaya yang mengendap di hati. Jadi lebih menyehatkan hati. 18 adalah mencegah hipertensi. Minum teh hijau akan membantu menurunkan tekanan darah dan posisi itu pada posisi yang stabil atau netral. 19 adalah mengobati keracunan makanan. Jadi untuk yang mungkin salah makan atau makanan sudah kadaluarsa, jadi dalam teh hijau ini ada senyawa katekin yang membunuh bakteri yang masuk dalam tubuh karena makannya yang tidak sehat. Jadi membasmi racun yang ada dalam makanan itu sendiri. Yang ke-20 adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh ya, karena di dalam teh hijau banyak terkandung antioksidan yang dikenal sebagai flavonoid ya. Jadi flavonoid ini bekerja sama dengan polifenol dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ke-21 adalah mengobati pilek dan flu ya, jadi ini mungkin bagi anak-anak atau mungkin ya orang dewasa juga yang sedang penyakit pilek dan flu, dengan mengkonsumsi teh hijau dapat lebih mempercepat untuk penyembuhan penyakit pilek dan flu. Yang ke-22 adalah mengobati asma ya. Dan asma ini dengan teh hijau membantu melemaskan otot-otot di daerah bronkial sehingga mengurangi resiko terburuk serangan asma. Yang ke-23 adalah mengobati herpes, penyakit herpes ya. Jadi dengan minum teh hijaunya dan membagikan mencuci kain tersebut dengan campuran teh hijau hangat dibasuhkan kepada kulit yang luka herpes. Yang ke-24 adalah mencegah kerusakan gigi. Jadi gigi jika tidak dibersihkan secara teratur, gigi akan merusak seperti berlubang, bergerak atau ada kuman-kuman bakteri gigi. Dengan teh hijau ini otomatis kuman-kuman akan dinetralisir ya. Yang ke-25 adalah dapat menghilangkan stres. Karena teh hijau terdapat L-tanin yang membantu meringankan stres pada seseorang. Yang ke-26 adalah menyembuhkan alergi. Jika Anda tahu alergi terhadap sesuatu, cobalah minum teh hijau untuk mengurangi rasa gatal yang disebabkan oleh alergi itu. Ya, tips-tips untuk mengkonsumsi teh hijau adalah minum 2-3 kali cangkir sehari ya. Hindari minum teh hijau pada saat perut kosong. Hindari minum teh hijau setelah makan. Jangan minum terlalu larut malam. Yang kelima, singkirkan segala kantong teh hijau ya. Baik, itu informasinya yang tentang teh hijau.
Untuk mengetahui lebih jelas tentang Smart Detox juga ya, untuk di sini juga ada produk klorofil juga yang jati daun juga. Mungkin bisa menghubungi saya sebagai konsultan Smart Detox, Agustinus Bilantoro. Nomor info saya 081906916961, PIN DB saya 2 Bravo 1145 Delta 3. Bisa kunjungi website saya di jagoandetox.info. Oke, sekian, terima kasih dan salam sehat.